kembali lagi di kontroversi. Jadi Mas Duri sudah dijelaskan itu loh yang dimaksud dua dataset yang berbeda yang diserahkan Poltreking kepada Persepi. Jadi apa lagi yang masih membingungkan soal di mana letak kesalahan Poltreking sudah dijelaskan loh oleh Persepi. Baik, itu kan versi Persepi gitu. Tapi Poltreking sejak awal tidak pernah memberikan data 1652. Yang kami berikan itu bisa di cross check di drive ya, yang dikirimkan oleh Persepi, kemudian kami taruh ya, kami upload ke dalamnya. Kami memberikan 2000 data asli. Nah, kemudian lalu yang kami kirim apa? Itu juga sama, data asli. Jadi ada satu versi terverifikasi dan satu versi mentahan yang kami ekspor dari dashboard survei Poltreking Indonesia. Tapi sama-sama 2000? Sama-sama 2000, betul. Nah, terkait dengan, jadi ada variabel di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking karena kami ketat dalam proses verifikasinya, maka ada data-data yang itu tidak terverifikasi dengan baik dengan berbagai standar ya verifikasi yang ada di Poltreking, dari geolocation, kemudian durasi, foto, telepon, maka kemudian dia otomatis menjadi NA, not available. Jadi tapi variabel demografi itu tetap kita gunakan untuk menganalisis peta sebaran demografi di dalam survei yang dirilis oleh Poltreking Indonesia. Gitu. Tapi intinya adalah Poltreking merasa bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan data, tidak ada kesalahan di sini, tapi akhirnya memutuskan untuk keluar karena merasa tidak adil. Betul. Oke, versi Poltreking merasa tidak adil kan? Oke, Mas Philip boleh menjawab nanti, tapi saya harus lempar dulu ke narasumber yang lain ya. Bang Ciko, perbedaan survei sebetulnya ngaruh tidak sih buat Pramrano? Nggak terlalu, jadi gini, bagi kami dan saya juga yakin ini akan juga diamini oleh abang saya yang lebih pengalaman lagi di bidang politik. Artinya bagi kami ini bukan pertarungan survei, ini pertarungan pilkada, bagaimana kita bisa datang ke kantong-kantong suara masyarakat langsung. Dan survei itu walaupun penting nggak penting gitu loh. Iya kan? Artinya apa? Karena di internal kami juga akan mengukur sendiri pastinya. Kami juga punya hitung-hitungan sendiri, punya tim yang juga akan melakukan survei dan penting nggak penting, tapi survei. Ketika LSI survei Pramrano tinggi seneng juga kan? Oh pasti senang, tapi pada prinsipnya gini kan, tapi kan ada banyak perbedaan. Tadi disampaikan ya, ada yang berbeda-beda. Tapi saya ingin mengkoreksi sedikit. Kalau bicara soal tren, kalau kita bandingkan dari semua, justru trennya ini semuanya adalah tren kenaikan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, ya kan? Nah, tetapi yang menarik justru satu-satunya Poltreking yang tetap bertahan di 53% atau 50 sekian persen seperti survei di bulan September. Tapi kalau dibandingkan dengan survei-survei lain yang walaupun Mas Pram dan Bang Dul itu mungkin tidak unggul atau belum unggul, tetap trennya adalah kita naiknya pesat, yang sana agak turun sedikit-sedikit. Nah, itu trennya di antara semua mayoritas hasil survei. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat komentar-komentar Mas Pram, komentarnya cuma satu, bahwa ini dia cuma melihat sepintas, tapi dia akan tetap fight untuk bagaimana, dan dia juga mengingatkan pada tim bahwa kita akan tetap fight, anggap aja survei ini nggak ada, ya kan, karena kita melihat dengan dari Mas Pram di bulan Juli pernah dilempar namanya ke publik dan hanya mendapatkan suara survei, hasil surveinya 1%, kemudian ke 28% dan naik segini, artinya itu kan karena kita tidak terlalu memusingkan hasil survei. Jadi betul-betul kita dengan kacamata kuda tetap berjuang dengan strategi yang sudah kita canangkan selama ini, dan nampaknya berhasil. Terlepas dari kita sedang unggul apa tidak unggul. Tapi kita lihat tren itu kenaikan, dan kita percaya itu, kita yakin itu. Karena apa? Kita juga mengukur bukan hanya hasil surveinya. Kalau dari data Bawaslu, dan ini data Bawaslu bukan data dari kami, bahwa memang pasangan calon yang paling agresif dalam tanda kutip turun ke masyarakat, itu kan diukur sama mereka. Mereka memperhatikan gerak daripada paslon maupun timnya, kami yang paling masif dan paling intens. Oke, jadi menurut dari timnya Bang Ciko, penting lah ya survei itu ya. Kalau dari Bang Nurdin, apakah baru belakangan ini kita lihat ada tren penurunan di surveinya RK Suswono, terlepas dari ada yang di urutan 1, ada yang di urutan kedua, tapi apakah itu akhirnya membuat RK Suswono agak sedikit panik dengan tren penurunan tersebut? Hampir sama jawabannya Mas Ciko tadi ya, bukan penting tidak penting, tapi bagi semua paslon itu sebetulnya survei itu bukan ukuran kepastian kemenangan, tapi survei itu adalah pemetaan awal untuk mengetahui kondisi paslon, kondisi masyarakat, apa yang dikehendaki masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat. Di situ kemudian paslon itu merancang daripada program pemenangan.
kalau tadi saya membaca survei dari 5 lembaga survei, itu sebetulnya imbang, gitu ya. Dua-dua tadi. Yang satu 3737, yang lain yang ada 2 mengunggulkan RK, 2 mengunggulkan Pram. Tapi begini, bagi pasangan Ridwan Kamil ini adalah sesuatu yang memberikan motivasi, yang bisa memicu semangat daripada seluruh tim pemenangan, seluruh relawan, ya. Bahwa dengan adanya kondisi menurut survei ini ada persaingan yang sudah mulai ketat, maka itu justru memberikan gambaran bagi pasangan RK bahwa kita harus bekerja lebih keras di sisa waktu kurang lebih 20 hari ini. Nah, oleh karena itu maka tentu tadi Pak RK juga menanggapi dengan sangat santai hasil survei ini, bahwa bagus tidak bagus justru memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan spirit kepada dan mensugesti pada seluruh tim pemenangan untuk bekerja lebih keras lagi. Sekarang tidak ada lagi waktu, bukan tidak ada waktu, tidak ada jam lagi untuk tidur, ya, meyakinkan masyarakat dengan program-program yang begitu bagus dari Pak RK. Oleh karena maka, tapi sebetulnya saya persepsi itu sekalipun Poltreking itu adalah mengunggulkan RK, tapi memang lembaga survei itu juga harus ditertibkan itu ya. Jangan sampai anda ini beberapa kali saya kontroversi, ini kontroversi yang paling Akhirnya ada kontroversi beneran. Kontroversi karena dua-dua tadi ini, dua-dua. Tapi saya juga adalah Poltreking itu saya waktu saya pilgub juga ada lembaga survei yang membantu saya. Tidak pernah begini, maksudnya tidak pernah dipersalahkan gitu. Dia objektif itu. Dan saya bicara sama Hanta Yuda, ini bukan bela Yuda, tapi itu kenyataan yang saya alami bahwa dia bukan membantu saya, itu bukan karena pesanan, bukan karena order. Dan dia bilang begini, Pak Nurdin ikut pilgub, kalau saya bikin bagus, kemudian timnya bekerja apa adanya, ujungnya kalah, untuk apa? Tuh. Lebih baik kalau saya mau membantu, lebih baik saya bikin yang pahit, supaya kerja keras, ujungnya senang gitu. Nah, artinya bahwa dia ada objektivitas tinggi. Nah, itu. Nah, sekarang kita bicara soal objektivitas survei ya. Prof Ikrar, karena tadi Bang Nurdin sudah menyinggung soal bukan berarti membantu, ada lembaga survei yang membantu seorang kandidat atau seorang calon, itu artinya itu adalah pesanan. Tapi tidak bisa dipungkiri kecurigaan publik sekarang mengarah kepada apakah betul survei itu benar-benar bisa dipesan, bisa diorder sesuai dengan sponsornya, sesuai dengan siapa yang bayarin. Dengan munculnya kasus perbedaan Poltreking dengan LSI dan juga lembaga survei lainnya, akhirnya kecurigaan ini semakin kuat. Jadi benar tidak sebetulnya hasil survei tergantung siapa sponsornya? Makanya kan ada beberapa poin yang harus diutarakan oleh lembaga survei. Saya beri contoh misalnya dananya dari siapa. Ya. Siapa yang memberikan pesanan untuk survei itu dilakukan. Kemudian bagaimana pengambilan sampelnya ya. Kita ingat misalnya dalam pemilu 2009 kalau nggak salah ya, di mana sebuah lembaga survei, pasti Bung Nurdin masih ingat ya, menyatakan JK menang. Ya. Tapi si penyelenggara itu, yang saya juga kenal baik siapa orangnya, mengatakan kalau ini salah, saya akan berhenti menjadi pollster, saya bilang itu. Dia tidak akan melakukan lagi survei-survei itu. Dan itu benar dilakukan. Akhirnya berarti beneran ya? Ya, sampai sekarang dia nggak pernah melakukan survei. Tapi juga kalau kita lihat soal persoalan tadi ya, sampelnya bisa aja sama gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah orang-orangnya juga sama? Ini kan juga menjadi pertanyaan ya. Metodologinya mungkin sama. Dan kemudian SOP-nya sama. Tapi kalau orang yang ditanya itu berbeda, bisa aja. Respondennya berbeda. Respondennya berbeda. Formulasi pertanyaannya juga mempengaruhi. Betul. Ya. Ada juga yang lain ya. Saya juga baru belajar nih. Ternyata di dalam survei-survei di pemilihan presiden Amerika Serikat ya, dalam 2 kali survei besar ya, itu dalam kasus dulu Hillary, Anda tahu ya, angka kemenangan Hillary itu sangat tinggi ya. Dan kemarin juga adalah angka kemenangan Kamala Harris kan memang kecil, cuma 0, sekian persen. Tapi rupanya lembaga survei itu lalai. Lalainya ya, kalau menurut apa yang saya pelajari ya, dia tidak mensurvei orang-orang yang di bawah yang tidak pernah diperhitungkan di dalam elektoral. Ya. Dan akhirnya justru mereka-mereka inilah yang kemudian bisa mengubah hasil pemilu di Amerika Serikat misalnya gitu kan. Ya dulu waktu saya tinggal di Australia ya, itu kalau saya baca Gallup poll udah percaya lah, udah pastilah yang menang tuh misalnya apakah John Howard ataukah Bob Hawke itu kita udah percaya. Itu karena kredibilitas lembaga surveinya. Karena kredibilitas lembaga survei dan juga
titik-titik krusialnya itu hampir-hampir tidak ada. Oke. Kenapa demikian? Karena di Australia kan pada saat itu cuma ada 2 pemain besar, yaitu Partai Buruh dan Kalau di Indonesia Liberal apakah Nasional. sulit, Prof, untuk mempercayai kredibilitas lembaga survei yang betul-betul kita percaya itu? Saya apakah sulit mencarinya di tidak Indonesia? bisa mengatakan lembaga survei itu bisa dipercaya atau tidak ya. Tapi yang jelas saya masih ingat Hanta Yuda pernah membuat satu pernyataan ya, ketika dia melakukan quick count kalau nggak salah ya, quick count dan Poll Tracking Institute itu adalah yang paling mendekati, ingat ya, benar nggak Bung? Ya, betul. Di Paling 2014. mendekati hasil dari pemilu, saya lupa tahun berapa. 2014. 2014 ya. Oke. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini berarti dia melakukan atau poll tracking pada saat itu melakukan penelitian dengan benar-benar sangat baik ya, Oke. khususnya menghitung setelah polling itu terjadi. Gitu Baik, kan. baik. Kegaduhan ini pada akhirnya Mas Philip membuat publik bertanya-tanya tidak hanya soal kredibilitas lembaga survei, tapi juga soal bagaimana proporsionalitas atau independensi dari Persepi. Jadi dengan adanya kegaduhan ini, bagaimana Persepi melihat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga survei dan juga Persepi, apa yang harus dilakukan? Fungsi Persepi ini kan asosiasi dari lembaga survei. Jadi dia melakukan kegiatan juga terus-menerus untuk capacity building. Kita ada training tahunan, metodologi. Juga ada pernah mengundang pollster-pollster dari luar negeri untuk berbagi pengalaman. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Misalnya pertanyaan tentang agama, itu kan pasti jawabannya bisa bias dan seterusnya. Itu kita lakukan terus-menerus untuk meningkatkan capacity building. Yang kedua, yang sering kita lakukan juga adalah expose data. Biasanya quick count itu tiap pemilu pasti diributkan orang. Akibatnya seperti tahun 2019, kami minta semua lembaga survei yang melakukan quick count, kita sewa tempat di, saya lupa hotel apa itu, jadi bawa semua datanya, buka dashboardnya biar semua orang bisa lihat. Dan kita isu konferensi pers, menghilangkan keraguan orang. Yang ketiga, ada Dewan Etik. Jadi sebetulnya pemanggilan ini bukan yang pertama. Jadi beberapa waktu belakangan memang kita semakin sering melihat survei yang hasilnya terbalik-balik antara beberapa lembaga, ya kan? 2 tahun terakhir udah berapa kali, tapi bukan Dewan Etik. Karena waktu itu kita pikir dalam konteks bahwa ini mungkin hanya perbedaan persepsi dan lain-lain. Dan mungkin waktunya tidak terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilu hari haknya gitu. Makanya yang manggil hanya pengurus. Tapi ini karena sudah dekat dengan pilkadanya, maka Dewan Etik harus memanggil gitu. Yang keempat, terkait dengan ini kita akan melakukan, kita akan paparkan data yang disampaikan LSI dan juga data yang disampaikan oleh Poll Tracking. Kita akan mengadakan rapat umum anggota, nanti juga terbuka untuk Media. media. Kalau mau datang silakan, kita liatin aja Jadi data itu yang bentuk disampaikan. tanggung jawab Persepi Iya, ya? kita lihat aja. Ini loh yang ini yang punya LSI, ini yang punya Poll Tracking. Oke. Tuh, jadi nanti orang bisa melihat sendiri. Sekarang kan dan sudah ada menganalisis. usulan nih, Mas Philip dan juga Iya. Mas Masudri ya, soal bagaimana seharusnya lembaga survei itu kalau mau dipercaya ya sudah terang-terangan saja, buka sponsornya siapa, pesan yang memesan itu siapa, supaya ya fair-fairan aja. Bagaimana menjawab itu, Itu nanti kita akan hampir bahas ya. Bang Nurdin, tapi kita jeda dulu. Kontroversi akan kembali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.